Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana biwasitati Jibril fa asbaha Jibrilu afdalal malaikah. Wa anzalal qur'ana ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa asbaha sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam afdalal mursalina wa khairal bariyah. Wa anzalal qur'ana fi syahri Ramadan fa asbaha Ramadan afdalas syuhuri lil ummatil Muhammadiyah. Wassalatu wassalamu ala man kana khuluquhul Qur'an wa shimatuhul ghufran. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Karomah, kajian Ramadan bersama keluarga Matholiul Falah dimanapun Anda berada. Rahimakumullah. Wa barakalakum wa radiya ankum. Pada kesempatan kali ini kita akan membincang bersama berkaitan dengan keutamaan tadarus di bulan Ramadan. Al-Quran sebagai kitab suci merupakan satu-satunya kitab suci bagi umat manusia yang ketika dibaca mendapatkan pahala. Sebagaimana pengertian Al-Quran bahwa Al-Quran merupakan kalamullah al-munazzal ala sayyidina Muhammadin, kalam Allah yang diturunkan atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'jiz bi suratin minhu, yang menjadi mukjizat dengan satu surat, walaupun dengan satu surat dengan Al-Quran, al-muta'abbadu bitilawati, yang dicatat ibadah membacanya. Maka kita termasuk umat yang beruntung, karena dengan membaca saja tanpa tahu artinya kita bisa mendapatkan pahala, mendapatkan banyak keutamaan dan fadilah dari Al-Quran. Yang mana di antara fadilah keutamaan membaca Al-Quran khususnya di bulan Ramadan adalah bahwasanya orang yang membaca Al-Quran berhak atau kelak di hari kiamat akan berhak mendapatkan syafaatul Quran. Sebagaimana hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Umamah Al-Bahili, bahwa sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu, karena sesungguhnya Al-Quran ya'ti akan datang yaumal qiyamati, pada hari kiamat, syafi'an li ashabihi, menjadi syafaat bagi para pemilik Al-Quran." Di antara ulama ada yang mentakwili atau menjelaskan kriteria sahibul Quran itu yang bagaimana, yang berhak untuk mendapatkan syafaatul Quran. Ada yang menjelaskan bahwa sahibul Quran itu ada 3 kriteria. Yang pertama adalah al-mulazim bitilawati, senantiasa meluangkan waktu, punya waktu-waktu khusus setiap harinya untuk deres Al-Quran. Yang kedua adalah al-amilu bihi, berusaha sekuat tenaga mengamalkan kandungan daripada Al-Quran. Dan yang ketiga adalah al-mutakhalliqu bi akhlaqih, berusaha sekuat tenaga agar perilakunya, akhlaknya sesuai dengan akhlak Al-Quran. Dalam hadis Nabi yang lain diriwayatkan bahwa kita sekarang ini Ramadan sedang banyak ibadah yang dijalankan. Di antaranya adalah puasa dan Al-Quran. Puasa dan Al-Quran ini merupakan ibadah yang kelak bisa berwujud sosok yang bisa memberikan syafaat bagi pelakunya. Sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu wal Qur'an, siyam dan Al-Quran itu yashfa'ani lil abdi, bisa mensyafaati hamba yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Yaqulu siyam ini berkata, memang baginda Nabi menyebutkan bahwa Siyam kelak itu akan menjadi sebuah makhluk yang membela kita kalau kita puasanya benar. Siyam ini berkata, "Ai Rabbi,
mana'tuhu ta'ama wasyahawati bin nahar. Ya Allah, ya Tuhanku, mana'tuhu ta'am, aku mencegahnya, aku telah mencegahnya dari makan, dari syahwat, wasyahawat bin nahari, pada siang hari bulan Ramadan. Maka ya Allah, fasyafi'ni fi, maka ya Allah, berikanlah aku kesempatan untuk memberikan syafaat terhadap pelaku puasa, terhadap hambamu ini puasa. Kemudian Quran bilang, wa yaqulul Quran mana'tuhun nauma billaili, ya Allah, aku telah mencegahnya, aku telah melarangnya, mencegahnya dari enaknya tidur di malam hari. Fasyafi'ni fi, maka berikan aku kesempatan untuk supaya aku bisa mensyafaati para orang-orang yang menghidupkan malamnya dengan tadarus, dengan membaca Al-Quran, sehingga mereka meninggalkan tidur mereka. Mana'tuhun nauma billail fasyafi'ni fi. Akhirnya kemudian Allah fayashfa'ani, kemudian siam dan Al-Quran ini memberikan syafaat atas izin Allah kepada para pelakunya, kepada orang-orang yang mau berpuasa dan juga kepada orang-orang yang mau membaca Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan. Di antara keistimewaan yang lain, kalau kita mau tadarus membaca Al-Quran di bulan Ramadan, maka kita akan senantiasa dihujani oleh rahmat, dikepung oleh maghfirah, dikepung oleh para malaikat, dikepung oleh rasa tenang. Hadis Kanjeng Nabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak berkumpul sebuah kaum dalam rumah, sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun rasa tenang terhadap mereka, atas mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan juga rahmat akan melimpahi mereka. Wa hafathumul malaikat, dan malaikat juga akan mengepung mereka, orang-orang yang mau berkumpul untuk tadarus di bulan Ramadan khususnya. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, bukan cuman itu, Allah juga nazaa wa hafathumul malaikat, malaikat juga akan mengepung mereka, dan juga wa dzakarahumullahu fi man indahu, Allah akan menyebut-nyebut mereka, mengumumkan mereka pada makhluk-makhluk, malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah. Ini diantara keutamaan Al-Quran. Di antara keutamaan tadarus Al-Quran di bulan Ramadan khususnya, yang lain adalah bahwa ketika kita mau membaca Al-Quran, satu huruf Al-Quran itu bernilai minimal 10 pahala. Ini standar minimal. Sampai ke bisa berlipat-lipat hingga beberapa derajat di atasnya, tergantung situasi maupun keikhlasan niat kita. Hadis Kanjeng Nabi, mangkoro Al-Quran falahu bi hasanatun. Jadi yang sesiapa saja yang mau membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan sebuah kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Jadi sebuah kebaikan saja itu bernilai 10 pahala yang sebanding dengan kebaikan itu. Nabi menambahi, la aqul alif lam mim harfun. Aku tidak berkata bahwa alif lam mim itu satu huruf saja, tetapi alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim satu huruf. Sehingga ketika kita membaca alif lam mim dengan tartil, maka alif pahalanya 10, lam pahalanya 10. Ketika itu dibaca menggunakan mat, lam ada tiga huruf, maka menjadi 4 huruf. Maka ada 40 kebaikan di situ minimal. Mimnya juga sama, ketika dibaca menggunakan mat, maka ada kebaikan 40 pahala di situ. Sehingga pahala membaca Al-Quran ini bisa sangat berlipat-lipat, pahalanya tidak terhitung. Maka dari itu, pemirsa Karomah dimanapun Anda berada, saya mengajak diri saya sendiri dan juga pemirsa Karomah dimanapun Anda berada, mari kita isi Ramadan ini dengan memperbanyak tadarus Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Syukur-syukur ya, kita paling tidak minimal, standar minimal itu
dalam bulan Al-Quran kita bisa menghatamkan 1 hataman Al-Quran. Itu paling minimal kalau bisa. Ulama-ulama memberikan contoh. Ya, ada yang 1 hari 1 hataman. Ada yang 3 hari 1 hataman. Ada yang 2 hari 1 hataman. Ada yang 1 minggu 1 hataman. Bahkan juga ada yang 1 hari 3 kali hataman. Dan ini bukan dari kalangan sahabat, dari kalangan guru-guru kita. Di antaranya adalah Baqi Abdullah Salam, kajen masyhur bahwa beliau ketika diceritakan oleh Abuya Minan Abdullah Salam, putra beliau, guru kami. Jadi beliau pernah menceritakan bahwa Mbah Dullah Salam itu ketika bulan Ramadan beliau membaca Al-Quran 1 hari itu 3 kali khatam. Nah ini supaya jadi motivasi bagi kita semua, dan saya juga mengajak diri saya sendiri dan juga pemirsa Karomah dimanapun Anda berada, mari kita memperbanyak tadarus, memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Saya akan menutup kajian Ramadan pada sesi kali ini dengan mengutip sebuah bait yang digubah oleh Kiai Nawawi bin Abdul Hamid Bulumanis dalam kitabnya Jawahirul Adab, dalam Bahar Rojas. Ini saya lakukan dengan lagu nada gundul-gundul pacul. Wadawimil Qur'ana torfay yaumika wirdan idzil ulumu minhu tantami. Istiqomah baca Quran tiap hari, untuk wirid ilmu bisa jadi tinggi. Barakallahu li walakum. Mudah-mudahan kajian Ramadan atau Karomah yang singkat ini membawa berkah dan manfaat bagi kita semua, khususnya kepada saya dan para pemirsa Karomah dimanapun Anda berada. Dan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua agar kita betul-betul mampu mengisi Ramadan dengan hal-hal yang positif, sehingga pada akhirnya kita mampu mendapatkan rahmatnya Allah, mampu mendapatkan maghfirahnya Allah, dan diberikan Allah merdeka dari api neraka. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.